Nah ketika gue bilang itu, rontok semua beban dia. Itu bener-bener dia jauh lebih ringan, ngobrol sama gue dia langsung menghela nafas waktu itu. Terus kayak, ya ampun thank you, dia bahkan bilang thank you. Kayaknya ini berlanjut terus dan mengganggu kesehatan gue dan kualitas tidur gue karena gue belum ada closure. Nggak cuman lo ya, tapi banyak orang ketika bermasalah itu, kayak ih gue pengen banget tuh orang tahu seberapa nyebelinnya kelakuan dia gitu kan, atau kayak seberapa susahnya hidup gue setelah kejadian itu gitu kan. Kalau balik ke pertanyaan paling dasar lagi, butuh nggak sih closure? Nah, lu ingat gak sih waktu zaman pandemi, masa transisi awal-awal kita sudah mulai boleh keluar rumah, terus kita Itu namanya apa? PPJS, apa sih? PPD, I don't know. Ya gue udah lupa namanya. Terus Ya, terus kita hangout di satu tempat dimsum, terus ngobrol. Gue bilang sama Londa, kan sama pandemi itu macem-macem ya isu kesehatan gitu. Salah satu yang berulang itu adalah gue selalu mimpi gue bisa bilang bad dream ya, dimana sequence-nya itu selalu sama gitu. Gue berhayal marah-marah atau meluapkan isi hati gue ke beberapa teman gitu. Kalau lo ingat kita pernah bahas di episode Friends with Boundaries, ya still the same case gitu ya. Gue teriak-teriak ke teman-teman itu gitu, berteriak mengungkapkan perasaan gue dan kemarahan gue dan kejadian sesungguhnya menurut versi gue gitu kan. Berulang dan menyiksa gitu kan, sampai gue bilang sama Lunda, gue capek deh gitu, gue tuh marah banget gitu, should I contact them gitu, should I express all these things gitu that I have in mind, in my heart. Terus gue bilang sama lu, kayaknya ini berlanjut terus dan mengganggu kesehatan gue dan kualitas tidur gue karena gue belum ada closure gitu, kayak masih gantung. Menurut gue tuh belum selesai gitu konflik gue sama mereka. Bahkan gue inget lo ngomong itu aja lu masih ada emosinya, Mbak. Betul. Lu masih kayak berapi-api, sedihnya gue bisa ngeliat gitu. Jadi emang masih kerasa kayaknya tuh. Padahal tuh udah lama. Iya. Maksudnya 2 tahun gitu. 2 tahun ketika gue cerita sama lo gitu. Masa 2 tahun gue begitu terus gue sering gitu mimpi gitu. Terus gue tanya sama lo should I call them gitu ya. Gitu. Lo ingat gak lo bilang apa ke gue? Gue inget. Jujur gue gak inget gue bilang apa waktu itu. Tapi yang pasti kita jadi ngebahas si closure itu sendiri gitu kan. Terus kayak dan gue inget sih, gak cuman lo ya, tapi banyak orang ketika bermasalah itu kayak ih gue pengen banget tuh orang tahu seberapa nyebelinnya kelakuan dia gitu kan, atau kayak seberapa susahnya hidup gue setelah kejadian itu gitu kan, seberapa nyebelinnya kata-kata dia gitu. Gue inget banget dan gue nanya apa sih waktu itu, gue lupa. Pokoknya lo bilang sama gue, oke, seandainya nih lo ketemu mereka and that happens gitu, yang lo hayalkan gitu, lo ketemu mereka, lo marah, lo meluapkan, lo teriak-teriak, and then what gitu. Gue inget. And then that was like you drop the bomb. Terus gue kayak gini, iya ya, and then what gitu. Terus gue gini, gue membayangin oke nih gue ketemu gitu ya, berarti gue membayangkan beberapa kemungkinan. Pertama, mereka kayak oh we're so sorry gitu ya gitu. Terus kaget gitu, atau malah they don't really care gitu, atau ekspresinya kayak apa sih gitu kan. Terus gue berpikir and then what after that gitu, apakah gue mau rebuild that friendship again gitu, apakah gue mau saying goodbye politely atau apa gitu. So gue berpikir nggak mau, kayak unnecessary gitu. Gitu. Terus kayak apa sih yang lo cari, Mbak, dari ngomong dari mengungkapkan kemarahan lo, kekecewaan lo, harapan lo, apa yang lo harapkan setelah itu gitu kan, yang ternyata waktu itu tadi dari yang lo bilang juga ya, ternyata dari situ bukan rekonsiliasi. Asik. Bukan baikan dan temenan lagi yang lo harapkan gitu, cuman puas aja kalau udah keluar kan. Bener, kayak mau
venting gitu ya, tapi ke mereka gitu. Karena mereka orang yang menyebabkan Betul. rasanya waktu itu gitu kan. Iya, betul. Akhirnya balik lagi sih pertanyaannya ke apa ya, ke lebih dasar lagi ya. Mungkin sekarang kita akan banyak kita sekarang akan lebih banyak fokusnya bukan di friendship, friends with boundaries-nya, tapi di kejadian yang butuh closure itu atau closure-nya itu sendiri gitu. Kalau balik ke pertanyaan paling dasar lagi, butuh nggak sih closure? Kalau lo dari kejadian itu gitu, menurut lo butuh closure nggak dengan mereka? Oke, dari kasus itu sendiri gue butuh ternyata untuk apa ya? Untuk akhirnya ke tahap selanjutnya, menerima kenyataan, berdamai dengan apapun yang sudah terjadi, lalu next step-nya apa? What did I learn from this gitu kan? Tapi gue ingat lu juga bilang, like you can create your own closure. Gue ingat lu bilang itu. Gue pikir sama itu gitu ya, kayak closure itu harus dua pihak. Gitu. Kayak baikan, jabat tangan, terus oke, kita baik-baik ya. Betul, gitu. Karena kan namanya relationship ya. Iya. Kan it takes two gitu kan, to tango. Jadi gue kayak, loh kan temenannya dua pihak gitu. Jadi ya kalau mau closure ya harus dua pihak gitu. Satu minta maaf, satu maafin. Betul, gitu kan. Betul. Ya. Ternyata lo bilang nggak gitu. Gitu. Gue baca ya, karena gue nggak inget persis nih. Tapi jadi ada asosiasi psychologist. Biasanya kita emang banyak banget terpengaruh dari Amerika ya saat ini, yang cukup kuat lah posisinya gitu ya di dunia. Namanya American Psychological Association. Dia tuh punya kayak list of dictionary, termasuk di closure ini tuh juga masuk ke dictionary-nya mereka. Salah satu makna yang mereka tulisin di sini adalah closure itu adalah sebuah noun. So it's an act, achievement, or sense of completing or resolving something. Tapi yang menariknya, dia juga menjelaskan lebih rinci. Dalam konteks psychotherapy, klien sampai di titik closure itu ketika dia bisa merecognize, mengenali gitu ya. Terus habis itu bisa sampai pada tahap dia merasa sudah cukup dan sudah dapat resolusi dari masalahnya, kayak soft gitu. Somehow dia merasa, oh oke, jadi masalahnya ini, oh harus gini, oh oke. And that's the point dimana closure itu terjadi. Jadi di sini menariknya memang tidak pernah disampaikan secara spesifik bahwa harus ada rekonsiliasi atau recognition-nya itu dari kedua belah pihak yang berkonflik. Karena di sini memang secara spesifik dia bilang reach a resolution to a particular psychological issue or relationship problem. Relationship itu kan nggak mungkin sendirian ya, pasti ada orang lain di situ. Tapi nggak pernah disampaikan secara spesifik bahwa harus dari kedua belah pihak. Si gitu. Itu sendiri, Jadi memang closure itu tuh bisa dari kitanya yang memang sudah, kalau bahasanya social media sekarang, berdamai gitu ya dengan masalah, dengan diri sendiri, udah selesai gitu ya. Dan kita merasa bahwa oh udah cukup. Kalau di episode kita sebelumnya lo menggunakan pengandaian sebuah rainbow gitu ya, pelangi yang memang ada ujung awal dan ujung akhir gitu. Walaupun kita nggak tahu yang mana ujung awal ujung akhir, tapi mereka punya dua punya dua ujung gitu ya. Nah sama nih, si closure ini adalah salah satunya, dimana ketika lo start dari satu ujung, maka lo akan berhenti di ujung yang lainnya. Dan disitulah ketika lo sudah sampai di ujung lainnya ini, yang lo udah sampai di titik closure gitu. Dan itu bisa kita capai sendiri. Jadi alih-alih dalam bentuk rekonsiliasi, si closure itu lebih ke pemahaman dan penerimaan. Wala, kan? Asik. Tahu nih, dia mau ngomong bala nih habis ini nih. Tadi udah septa gue denger. Iya kan? Iya, di situ tuh kita sendiri yang membuat closure itu tuh bermakna. Kadang-kadang tuh gue punya pengalaman di mana ada dua orang gitu ya yang kebetulan terlibat sebuah relationship issue sama gue, yang salah satunya ini menurut gue sudah dapat closure di gue sendiri, di pihak lo, di pihak lo,
yang ini A ya, gue sama si B itu juga gue ngerasa udah dapet. Tapi dari sisi lawan bicara gue ini, mereka berdua punya penyelesaian masalah yang berbeda. Kayak sama si A, gue merasa gue sudah closure, guenya ya. Tapi dari sisi lawan bicara gue ini, si partner gue ini waktu itu, gue sampai sekarang belum bener-bener tahu dia butuh apa gitu. Dan gue nggak pernah bisa dengan pede menyampaikan kalau dia udah closure sama gue atau sama relationship problem kita waktu itu. Karena dia masih ada apa? Berarti terakhir jadi kayak terakhir kali obrolan gue sama dia itu sepertinya kita belum sampai di titik sama-sama oke gitu. From gitu. That side. Iya, tapi kan karena dari lo dari gue udah selesai. Udah yuk move on, jalan lagi gitu ya. Tapi nah gue sama si B ini jadi ada momen dimana kita udah lama gak ketemu lagi, terus kayak gue merasa tidak nyaman dengan sikap dia ke gue waktu itu karena kayak gue ngerasa gue bikin boundary tapi dia semacam mau ngelewatin boundary gue terus. Terus kayak gue nggak tahu itu apa, tapi karena gue sendiri udah closure sama masalah gue sama dia, gue udah sampai di pemahaman bahwa oh dulu gue udahan, kan gue minta putus waktu itu ya, gue udahan itu ada faktor gue juga salah. Nah pada saat kita ketemu lagi setelah beberapa tahun itu, gue sampaikan ke dia kalau gue salah, gue minta maaf ya. Nah ketika gue bilang itu, rontok semua beban dia. Itu bener-bener dia jauh lebih ringan, ngobrol sama gue dia langsung menghela nafas waktu itu. Terus kayak ya ampun thank you, dia bahkan bilang thank you, kayak kerasa udah ada nyopotin ransel gede selama ini dibawa-bawa gitu. Jadi ternyata untuk dia itu butuh feedback dari gue, tapi buat gue itu gue nggak butuh feedback apa-apa dari dia. Gue bisa memproses itu sendiri dan selesai sama masalah itu dengan cara gue doang, dengan cara gue sendiri gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan kalau nggak kok semua orang tuh bisa kok closure sendiri. Beberapa orang mungkin nggak punya skillnya, beberapa orang mungkin merasa perlu feedback dan feedback orang ini bisa membuat dia lebih tenang gitu ya, mungkin. Iya, dan menurut gue itu kan kurang lebih sama seperti yang gue rasakan pikirin, dulu gitu. Bener. Karena gue pikir mungkin gue nggak bisa mengatasnamakan semua orang yang nggak pernah ini juga ngambil data. Ya kayak apa ya, in general gitu, people think that closure ya takes two parts gitu. Gue juga sering mendapatkan itu sih kalau kayak lagi counseling gitu ya. Terus habis itu kayak tapi kan kita belum pernah ngobrol lagi Kak. Tapi kan gimana mantan suami saya gini. Ya gimana ibunya nggak pernah mau gitu. Misalnya gitu ya. Jadi kayak berharap feedbacknya itu dari dua arah gitu kan. Dua-duanya nih ngobrol bareng, duduk bareng, ngobrolin masalahnya, minta maafin dan seterusnya gitu. Cuman juga mungkin maksudnya gini, yang gue pengen sampein adalah ada loh cara lain. Karena kita nggak bisa ada di situasi yang kita bisa duduk bareng sama orang itu. Siapa tahu masalah kita sama situasi. Bencana alam, lu mau duduk bareng sama bencana alam kan nggak bisa, ya kan? It happens gitu. Jadi atau misalnya orang ini memang jauh sekali dan kita tidak bisa kontak lagi misalnya atau gitu ya. Atau sudah tiada. Jadi banyak situasi di mana kita memang nggak bisa duduk bareng. Dan akhirnya itu membuat kita memang perlu punya cara lain selain duduk bareng. Nah itu. Atau ternyata dengan proses mengusahakan closure atau rekonsiliasi itu malah berpotensi menyebabkan adanya drama-drama baru gitu bener. Kan. Iya, betul. Gimana kalau misalnya kayak udah kita ngomong gitu, kita terbuka, udah pakai cara bicara yang sangat sopan, sangat baik, asertif dan seterusnya, ternyata respon lawan bicara kita tidak sesuai yang kita harapkan. Dan ternyata kita masih punya harapan. Dia bisa gini, dia akan minta maaf dan seterusnya, tapi dia nggak minta maaf. Terus ada lagi luka-luka lain yang muncul gitu kan. Jadinya nambah dong, nggak jadi selesai dong gitu kan. Tadi itu nggak bener. Iya. Jadi gue sering banget kalau misalnya lagi konseling gitu ya, terus kayak gue coba men-challenge cara berpikir klien gue waktu itu. Oke ibu, kalau misalnya ibu udah melakukan ini atau kakak udah ngelakuin ini, lalu kenapa? Terus kakak mau nyari apa? Udah dapet, oke udah dapet. Terus kakak mau nyari apa lagi? Terus kenapa kalau kakak udah di situ? What makes it different? What makes your life different? Atau kayak kakak dapet apa? Itu yang kakak cari, kakak bakal tenang gitu. Jadi kadang kayak gue men-challenge itu untuk lebih jauh lagi, karena seringkali kita mikirnya cuma sampai
satu langkah aja gitu. Marah, ya ngomong dong sama orangnya. Tapi setelah itu apa tuh kadang-kadang nggak kepikiran. Karena emang ketika kita lagi marah atau ada emosi yang kuat banget gitu ya di otak kita, emang logik kita tuh nggak akan bisa teraktivasi selancar itu. Betul. Untuk mikir sejauh itu tuh nggak. Makanya kenapa akhirnya konseling itu kadang jadi pilihan yang lebih bijak, karena itu ada pihak lain yang logikanya sedang lebih mungkin bisa melihat dari sudut pandang lain juga, kan, karena nggak ada di masalah itu. Betul. Gitu kan, jadi ngeliat dari sudut pandang yang berbeda dan ngebantu kita berpikir dari sisi-sisi yang lain. Betul. Dan gue jadi inget, gue juga pernah ngalamin hubungan yang tidak sempat gitu ya, tidak sempat ada closure-nya gitu. Dan mendadak tuh, biasanya kayak gitu tuh terjadi mendadak. Betul. Mau nggak mau udah. Betul, gitu kan? betul. Dan gue sih nggak kebayang ya kalau ditinggal orang yang disayang gitu ya, belum ada closure gitu ya. Gue sempat dengar salah satu sahabat cerita, tapi karena gue belum minta konsen jadi gue nggak bisa share di sini. Gue pernah ngalamin, jadi gini, ketika menikah kan kita jadi kayak punya keluarga baru ya. Nah waktu itu gue menikah, gue pindah ke kota di mana mantan suami gue tinggal. Jadi gue pindah, terus gue kan keseharian gue dengan keluarga beliau ya gitu. Jadi gue punya keluarga baru. And then when we split gitu, it was kind of apa istilahnya? Like sudden and dramatic gitu. Jadi kan, nah kalau suami istri berpisah itu jelas lah, ada divorce gitu, ada pengadilan, and then that's it. But I didn't have time gitu to say goodbye or like to create closure with his whole family gitu. Yang lo tuh kan kalau bener. Kayak lo kan sekarang sudah menikah ya. Jadi lo bisa bayangkan, lo misalkan punya hubungan dengan ibu mertua, bapak mertua, terus kakak, adik, om, tante, betul, sepupunya, suami lo, segala macam, yang intensitas, kualitas kedekatannya kan beda-beda ya, gitu. Dan this is like those people are close to your heart gitu ya. Dan ini banyak loh, banyak gitu. But then that thing happen gitu kan, we split gitu, and I pindah lagi, I move back here gitu. Terus kan gue nggak punya waktu ya closure and then saying goodbye gitu. Bisa, tapi kayak situasinya tidak memungkinkan saat itu gitu. And then ada perasaan aneh aja gitu. Kayak kadang-kadang gue kayak wondering, si tante ini gimana ya, atau kayak ada sesuatu yang mengingatkan gue sama om ini gitu. Atau misalkan gue lagi traveling kemana, ya ampun, dulu nih bapak almarhum mantan bapak mertua gue sukanya ini, kayak gitu-gitu kan gitu. Terus ini kok aneh banget ya, ini apa gitu. Gue nggak pernah mengalami. Terus kayak gue juga nggak mau just like tidak menelaah emosi gitu. yang lo rasain, betul, situasi gitu. yang hadir, betul gitu. Ini apa ya? Aku harus apa ya? Apakah harus menghubungi lagi? Tapi ya gue inget lagi, nanti kan jadi bingung, awkward. Terus nanti and then what? Yang lo bilang gitu kan, udah. And then one day almarhum kakek bapak mantan bapak mertua, kakeknya anak gue meninggal dunia. Terus gue ke sana kan sama keluarga ke sana, dan itu momen setelah bertahun-tahun, like 7 years gitu ya, 6 or 7 ya, kita ketemu lagi kan, langsung semua kan keluarga besar gitu, from both sides, ibu mertua bapak mertua gitu kan, ketemu, dan gue nggak sadar pada saat itu gitu ya, tapi kayak dalam situasi duka, ada yang bersedih, ada yang seperti rindu, ada yang malah di tengah suasana sedih malah kayak ngobrol ketawa-tawa lagi gitu kan, udah segala macem. Terus gue pulang, gue mandi, terus gue di kamar sendiri, terus gue kayak masih berduka. Setelah berduka, ini apa ya gitu. Dan ternyata gue merasa gitu ya, kalau gue boleh menyimpulkan, gue dapet that closure tanpa sengaja, in a very heartwarming way. Gitu. Kayak lo ketemu di situ bukan dalam rangka memang dengan sengaja bertemu. Betul. Tapi ada kejadian wafatnya almarhum yang akhirnya membuat kalian bertemu, dan ternyata responnya udah oke-oke aja ya. Betul. Nggak ada kayak salty atau kayak ngapain kok udah gini. Betul, dan gak ada sesuatu yang berlebihan gitu from both part gitu. Jadi kayak
oh oke gitu. Dan gue ngerasa ya itu ya kan, gue tidak punya kemampuan menelaah. Terus ini agak aneh, gue ngebahas sama siapa gue juga bingung gitu kan. Terus kayak mau dijadiin bahan terapi juga kayak ini apa ya gitu kan. Pokoknya gitu. lo ngerasa ini hal yang baru lah gitu. Lo nggak tahu ini apa. Betul gitu. Tapi ternyata setelah kembali gue gini, oh maybe this is what I'm seeking for. Dan habis itu rasanya enak gitu. Udah aja gitu. Dan itu banyak pihak and they were like close to my heart gitu. Gitu dah gitu sih. Ya kan, itu momen dimana mungkin mereka juga ya sudah dapat waktu yang cukup, kemudian mungkin mereka juga sudah melalui banyak hal yang membuat mereka akhirnya sudah melihat perpisahan lo dan mantan suami lo sebagai hal yang netral aja gitu. Betul, mereka termasuk kalau hadir, kan ada nyokap lo juga datang kan, ada anak gitu kan, dan itu kayak responnya jadinya sudah netral gitu, nggak ada yang berlebihan tadi, entah kayak jadi terlalu happy dan terlalu ramah kan, itu juga agak terasa aneh ya, gitu ya kan, atau misalnya kayak atau kayak terlalu salty gitu. Jadi sudah cukup aja, dan lo nya juga ternyata tanpa sadar di sini juga membangun kekuatan lo lagi yang ketika datang ketemu closure-nya bukan berupa duduk bareng ngobrol minta maaf dimaafkan atau membahas enggak, tapi kayak ketika kedua belah pihak bertemu dan bersikap baik, sopan secukupnya, dan terasa kehangatan itu tuh nggak luntur karena perpisahan, itu yang bikin oh sudah itu gue enak nih, gue nyaman nih dengan relasi baru gue sama keluarga ini gitu kan. Betul. Dan bener ya, balik lagi closure itu ternyata kemauan dan kemampuan untuk merasakan all this kind of emotions. Banyak ya itu, gue bahkan kayaknya gue nggak punya kemampuan dan vocabulary yang cukup gitu untuk mendeskripsikan. Menyerap itu, menerima, dan kayak apa ya, ya menerima untuk merasakan just come gitu kan. Kalaupun misalkan belum punya kemampuan gitu kan, atau kemampuan atau keberanian gitu ya untuk menerima, menelaah atau apapun gitu kan, ya at least tunggu gitu. Iya betul. Dan gue jadi ingat ada sebuah teori namanya teori Gestalt. Om Gestalt itu sebuah nama ya. Om Gestalt tuh melihat kalau otak manusia itu memproses sesuatu secara keseluruhan. Jadi kayak the way we comprehend something itu bukan part by part gitu. Jadi kayak kita bukan ketika melihat garis gini, gini dan gini, tiga ini dijadikan satu lalu itu menjadi sebuah K. Tidak. Tapi kita melihat tiga garis ini sebagai sebuah kesatuan, itu menjadi sebuah K. Nah, si hukum Gestalt ini seringkali juga tanda kutip diterapkan ketika lagi terapi untuk melihat tadi yang lo bilang, situasi ini tuh we see the situation as a whole, bukan sebagai potongan-potongan. Bahkan keluarga ini juga sebagai as a whole, sebagai sebuah kesatuan. Proses perpisahan, kejadian perpisahan lo dengan semua proses yang menyertai itu setelahnya gitu ya, itu juga sebuah kesatuan yang akhirnya dimaknai semua emosi, kejadian, reason, apalagi proses dia dan seterusnya, itu dimaknai sebagai sebuah kesatuan yang bisa dicerna gitu ya sama otak, dan itu dia anggap oh begini ya, oh ya udah deh, gue bisa hidup lagi, I can move on from this situation gitu, gue bisa build hidupan gue lagi setelah ini gitu kan, gue ngerasa cukup, gue paham kenapa dia gitu, gue memaafkan dan seterusnya lah. Dan lo closure sama seseorang atau sebuah situasi, lo memaafkan bukan berarti lo memaklumi perilaku itu kan. Misalnya worst case-nya adalah kita berpisah karena ada pihak yang mengecewakan pihak lainnya. Lalu kita maafin orang itu, bukan berarti kita kemudian mengizinkan kejadian yang sama, misalnya pengkhianatan, perselingkuhan. Bukan berarti kita membiarkan perselingkuhan itu terjadi lagi di kehidupan kita selanjutnya. We can forgive someone from our past tanpa mengizinkan perilaku tersebut terulang lagi di hidup kita yang sekarang. Gitu. Itu juga another level of closure gitu ya. Dan memang yang namanya closure tuh enak banget diomongin, tapi susah banget dilakuin. Betul. Dan menurut gue, kalau lo mau punya go to the next stage, misalkan redefining gitu ya, redefining anything gitu ya, butuh sih. Lo butuh that
closure gitu ya, terus lo bisa melihat ya tadi berjarak and you see everything as a whole gitu, baru nanti lo bisa re-questioning and then redefining gitu. Misalkan in this case gitu ya, what is marriage, what is partnership gitu, what is family, what is extended family gitu. Jadi kayak, tapi kalau ini belum selesai dalam tanda kutip gitu ya, susah nih. Karena masih kecampur ya, masih kayak you still drag that definition from the past gitu, yang padahal berarti kayak apa yang gue pelajari dari situ belum diambil nih sarinya gitu. Jadi masih kayak sama, marah, masih kecewa, sama sampah-sampahnya tuh masih gue bawa gitu kan. Bener. Itu kebawa juga tadi di episode sebelumnya ya, ketika ngomongin baby reindeer itu, ketika seseorang mengalami trauma atau mungkin kita perluas jadi pengalaman yang kurang menyenangkan gitu ya. Terus habis itu lo milih untuk mungkin menjalani terapi atau proses apapun untuk bisa hidup nyaman gitu ya, atau mungkin orang bilangnya sembuh dari hal itu bukan berarti lo mendelete kejadian itu. Betul. Tapi ketika lo bisa memang hidup berdampingan tanpa adanya respon emosi, respon perilaku yang berlebihan dan cenderung menyalahkan. Gue dibilangin sama terapis gue kayak, Rin, kita mau masuk ke area yang lebih dalam tentang permasalahanmu, tapi itu ketika saya hanya mau masuk ke situ ketika kamu sudah tidak lagi menyalahkan. Bisa nggak lo berhenti menyalahkan? Gue masih proses sih, tapi sekarang jadi akhirnya gue diajarin buat melihat situasi gue ini sebagai situasi yang lebih netral. Bukan lagi gue sebagai korban di situ, tapi gue diajak melihat si tanda kutip si pelaku ini, sehingga kayak melihat situasinya sebagai sebab akibat itu lebih netral dibandingkan kayak gue selama ini jadi korban, gue yang terluka, dia yang masalah gitu. Karena penyembuhan itu bukan tentang menyalahkan, gitu, tapi tentang melihat sesuatu hal dengan lebih netral. Jadi intensitas emosinya yang diatasi gitu. Kita nggak kebawa lagi sama si emosi itu, dan pemaknaan kita nggak jadi berlebihan gitu sih. Nah, closure tuh menurut gue juga ada part itu ya, ketika kita sudah merasa lebih netral sama situasi itu, sama orang, sama kejadian, itu menurut gue titik dimana kita bisa mendapatkan closure yang kita butuhkan bukan betul. Yang kita harapkan. Betul. Gitu. Dan gue inget gue pernah lihat kurva proses healing. Oh iya, itu di Instagram, di sosial media ya, biasanya. Betul. Jadi bukan gini ya. Iya, bukan terus lurus berupa garis lurus naik gitu ya. Tapi bisa kayak gini, and then the past is track again gitu. Terus kita maju lagi, bukan berarti kita nggak healing gitu kan. Betul. Benar kata lo, faktanya sudah terjadi. The pain was there or is still there gitu kan. But the point is, the highlight is, what can we do after that gitu. And how do we live with that? There you go. So can we create our own closure? Let's try.